Inflasi diyakini akan meningkat terutama akibat tekanan harga energi dan pangan yang akan berlangsung lama. Secara global, IMF memperkirakan inflasi global pada tahun ini akan tinggi. Setiap negara perlu mewaspadai dan mengantisipasi peningkatan inflasi agar tidak membebani rakyat terutama warga miskin. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini, saya ingin ke Pak Edi Priyono dari KSP. Seberapa besar sebetulnya, Pak Edi, pengaruh global tersebut terhadap ekonomi nasional? Ya, sebagai gambaran begini ya, saya akan memberikan gambaran beberapa negara di mana inflasinya itu naik ya. Februari 2022 dibandingkan Februari 2021. Amerika Serikat biasanya 1,7% tahun lalu ya, sekarang 7,9. Kemudian India 5,0 menjadi 6,1. Australia dari 0,9 menjadi 3,5%. Jepang dari minus 0,5% jadi deflasi menjadi 0,9. Jadi saya nggak mengatakan bahwa semua negara seperti itu, tapi mayoritas dan hampir semua negara itu mengalami kenaikan inflasi gitu. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri dan kita cepat atau lambat seperti yang disampaikan Bu Menteri Keuangan kita akan mengalami itu. Nah, cuman yang diusahakan kan supaya dampaknya tidak terlalu besar dan juga masyarakat. Apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tidak membuat inflasi ini semakin tinggi? Kalau untuk inflasi, saya kira pilihan-pilihannya tidak mudah ya. Jadi seperti kenaikan harga BBM untuk Pertamax ya, itu kan dilakukan masih di bawah harga keekonomian. Harga keekonomian kan sekitar 16.000. Pemerintah menaikkan Pertamina ya, maksud saya menaikkan menjadi 12.500. Jadi kenaikannya tidak langsung kemudian jrek sesuai dengan harga keekonomian ya. Kemudian Pertalite kan masih belum naik, LPG bersubsidi juga belum naik. Yang sudah naik adalah LPG non subsidi. Jadi upaya tidak bisa kita tidak naik sama sekali itu kelihatannya tidak realistis ya, karena itu harus dibayar dengan beban untuk pembayaran subsidi yang lebih besar. Dan yang lebih penting adalah perlindungan bagi masyarakat miskin atau rentan miskin. Oleh karena itu kan pemerintah kan memberikan bantuan tunai kan, yang kemudian kemarin ada BLT minyak goreng, nanti akan BLT yang diberikan begitu ya? Ya, ada subsidi upah juga gitu. Baik, sebelum membahas BLT saya ingin ke Pak Eki Awal. Ini kalau berbicara tentang pengaruh global dan bagaimana antisipasi yang dilakukan, karena bocorannya kan tidak hanya Pertamax, nanti juga ada Pertalite dan juga gas LPG yang akan naik. Ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, memang kenaikan komoditas kan bukan di tahun 2022 saja. Warning dari negara IMF berdasarkan data-data kenaikan harga-harga komoditas termasuk pangan dan energi itu sudah dari akhir tahun yang lalu. Bagaimana sikap pemerintah yang harusnya memiliki awareness terkait dengan itu. Nah, kan kebijakannya di CS ini kan. Nah, dalam kondisi seperti itu ditambah dengan PPN naik 1% sekalipun, ya itu justru ada triple hit ya, ada pukulan triple buat rakyat. Ya, pertama memang harga komoditas energi sedang naik, ditambah PPN naik, ditambah daya beli belum pulih, daya beli nggak naik dan rakyat kecil. Betul ada BLT, ada program-program sosial dan lain sebagainya. Tetapi kondisi ekonomi ini harus dijaga supaya bisa sustain dan tumbuh secara yang diharapkan. Nah, ini sebetulnya kan pemerintah bisa melakukan dalam konteks administered price-nya itu gitu kan. Dalam hal ini PPN ya, walaupun PPN salah satu yang akan yang ada di domain pemerintah. Kenapa sih harus di sekarang gitu? Itu pertanyaan. Walaupun karena itu tadi kan Pak Edi udah bilang, jangan ngomongin kembali ke perdebatan sebelumnya. Oke lah, sekarang ada di pemerintahnya. Kenapa nggak bisa ditunda saja? Gitu. Karena sudah ada dua pukulan harga komoditas dan energi. Tadi Pak Edi juga membandingkan dengan kondisi beberapa negara, Anda bisa menerima itu karena kalau kita lihat perbandingannya setidaknya kita lebih baik begitu. Ya, kalau dibandingkan kan Pak Edi kan dengan negara-negara yang memang sangat drastis ya, seperti Amerika. Di Amerika tuh itu mungkin dalam 15 tahun terakhir, 20 tahun terakhir baru sekarang di 7% dan lain sebagainya. Tapi yang kita ingin lihat adalah bagaimana kondisi Indonesia ya saat ini menghadapi COVID-19 dengan daya beli yang turun. Nah, yang belum pulih. Nah, ini sebetulnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Baik. Kan kenaikan 1% kalau kita simulasikan ya, dalam konteks penerimaan APBN ya, toh tidak signifikan, tetapi ya kenaikan 1% dari PPN itu bisa menjadi trigger daripada para pengusaha untuk menaikkan melebihi daripada 1% itu. Gitu. Baik. Kenapa ada momentum alasannya? Karena apa? Ini sudah mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa mengontrol harga minyak goreng loh, ingat loh. Apalagi ini ada momentum banyak berbagai barang dan jasa termasuk pulsa tadi
ya manufacturing yang ada dinaikkan PPh-nya 1%. Ada momentum buat para pengusaha untuk melakukan lebih daripada itu, kenaikan itu yang berbahaya, yang di luar kontrol pemerintah. Dan gitu loh. lagi-lagi masyarakat nanti yang akan terbebani begitu ya. Baik. Betul. Mas Minyak Rijal, goreng nggak bisa dikontrol kalau pemerintah. baik. Mas Rijal, kalau berbicara tentang kenaikan 1% ya dari 10 ke 11%, ini logikanya kan naik pajaknya nanti penambahan nilainya ya 1% semuanya. Apakah bisa dijamin seperti itu atau Anda melihatnya seperti apa? Iya, pastinya tidak 1% naiknya pastinya ya. Kenapa? Apalagi bicara begini, setiap komoditas itu punya respon yang berbeda-beda terhadap perubahan harga gitu ya, atau yang biasa bahasa ekonomi elastisitas. Nah, elastisitas setiap barang dan jasa, apalagi di komoditas pertanian itu sangat elastis. Ya, perubahannya juga sangat sangat responsif gitu. Plus juga di komoditi-komoditi lain, termasuk juga di komoditi jasa gitu. Jadi inflasi 1% memang besarannya tidak besar, tetapi itu akan memberikan efek yang besar ya terhadap market dari setiap komoditi barang dan jasa gitu. Dan sangat mungkin berbeda-beda itu ya. Pasti ya, dan respon itu berbeda-beda gitu. Elastisitas setiap komoditi juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu maka tentu ini juga akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Ini yang mesti dijaga karena triwulan 3 kemudian triwulan 4 kita berharap tahun ini kan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik. Gitu. Pak Edi, ini kalau berbicara tentang BLT minyak goreng saja yang baru, ini ada juga pernyataan yang disampaikan oleh beberapa kalangan terutama pedagang kaki lima, mendingan harga minyaknya yang turun, BLT-nya nggak usah cair. Ini seberapa mampukah ya bantuan langsung tunai ini bisa menjawab tadi kenaikan-kenaikan yang secara psikologis itu bisa akan sangat muncul beragam di masyarakat. Sebenarnya kan bantuan langsung tunai itu kan bagian dari upaya pemerintah untuk membuat mekanisme subsidi itu lebih tepat sasaran, yaitu yang menikmati subsidi hanya kelompok yang paling membutuhkan, yaitu yang miskin atau rentan miskin. Kalau yang BLT minyak goreng itu kan yang penerima kartu sembako sama PKH yang jumlahnya 20,5 juta keluarga itu ya, plus 2,5 juta yang pedagang informal lah ya. Nah, kalau harga itu dibikin murah, itu pertama itu tidak mudah ya, karena pemerintah kan nggak pegang stok. Yang kedua, kalau harga barang secara umum ya, tidak hanya minyak gorengnya, kalau harga barang dibikin murah, itu nanti semua orang yang membeli, baik yang miskin maupun yang rentan miskin maupun yang sebenarnya mampu, itu menikmati subsidi semua. Jadi sebenarnya pilihan yang lebih baik justru adalah memberikan bantuan atau subsidi itu langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu lebih tepat sasaran sebenarnya. Baik, dan dijaminkah itu akan tepat sasaran? Ya, kalau kita bicara tentang inclusion dan exclusion error ya pasti ada. Tetapi kan ada mekanisme komplain kan. Jadi kalau yang merasa sebenarnya tidak mampu tapi kemudian belum masuk sehingga tidak mendapatkan bantuan ya lapor, nanti data itu kan bisa diupdate. Saya kira itu bisa. Untuk jumlahnya sendiri apakah sudah memperhitungkan tadi kemungkinan harga-harga naik di pasaran yang beragam itu? Maksudnya gimana? Artinya bahwa 100.000 itu bisa menjawab tadi kenaikan harga-harga yang mungkin akan terjadi secara beragam di masyarakat. Ya. Kalau yang 100.000 per bulan selama 3 bulan itu kan hanya BLT yang minyak goreng. Kalau minyak goreng sekarang kan ya harganya bervariasi. Kalau yang kemasan itu kan kita bicara kemasan yang harganya dilepas ke harga keekonomian ya. Itu kan antara 21,5, saya sempat beli tadi pagi 1 liter 21.500, bisa sampai 25.000 per liter ya. Jadi paling enggak kan ada 4 liter per bulan ya. Saya kira cukup membantu lah. Baik, harusnya. Dan ke depan kabarnya juga akan ada BLT yang lain, betulkah? Kalau BLT yang lain kita belum tahu ya, tapi yang sudah diputuskan di dalam rapat kabinet itu adalah subsidi upah ya untuk pekerja yang gajinya di bawah 3 juta itu diberikan subsidi upah. Nah, kalau untuk yang lain saya kira kita lihat perkembangan. Baik. Saya ke Pak Eki, ini kalau berbicara tentang BLT, yakinkah ini juga bisa menjadi jawaban dari keberatan masyarakat atas harga-harga yang sekarang ini memang kita akui terjadi? BLT itu sangat membantu jelas untuk masyarakat miskin dan rentan miskin. Tapi itu tidak cukup gitu loh. Maksud saya, kalau itu wajib ya, BLT itu nggak boleh dicabut, harus ditambah malah. Ya. Nah, ada dua sisi saya melihatnya. Sisi pertama adalah, ya ini kan kenapa
dinaikkan 1% PPN itu pada saat sekarang, kondisi seperti sekarang, itu kan problemnya. Yang itu akan memicu dan memacu ya para produsen ya menaikkan harganya melebihi 1% daripada kenaikan PPN sendiri. Sebetulnya PKS setuju kalau tidak sekarang begitu ya? Enggak, dari awal sih, nanti perdebatan lagi ya. Nanti, kalau PKS itu nggak setuju tetap 10%. Baik, PKS itu apalagi sekarang gitu. Ya, Oke, cuman lanjut. kalau kondisi, karena udah jadi undang-undang nih, kalau udah undang-undang kan PKS warga negara kan. Iya, betul. Ya, itu udah domain pemerintah. Ya jangan sekarang dong, triple hit soalnya. Nah, saya punya cara sebenarnya ya terkait dengan bagaimana situasionalnya. Kita kan butuh menyelamatkan APBN. Maka tidak menaikkan PPN, tapi konsen kepada menaikkan tax ratio berdasarkan undang-undang HPP yang ada. Ada potensi-potensi yang lain. Baik. Yang kedua, ya misalnya potensi terkait dengan pajak karbon untuk di hulu ya, di hulunya Iya. dan lain sebagainya. Yang kedua ada sebetulnya penghematan dari sisi belanjanya, itu sebenarnya harus kita lupain. Ya. Jadi fokuslah kepada pengeluaran belanja negara yang akan mendorong, mendrive pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Baik. Belanja-belanja yang tidak perlu seperti IKN, investasi kereta cepat, PMN, dan lain sebagainya itu tidak perlu. Nah, fokus kepada PEN dan kesejahteraan rakyat. Saya Baik. rasa itu dua sisi yang harus diperbaiki menurut saya. Dan jika itu bisa dilakukan tidak harus membebani masyarakat ya, artinya masyarakat Betul. lagi yang kena begitu. Tapi nanti saya ingin Iya. minta tanggapan Pak Edi. Usai jeda kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetap di MNC News Prime.